Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Husnayadi dengan NIM 250109112283, mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi Pendidikan Agama Islam batch ketiga tahun 2025 pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2025, saya melaksanakan take video uji kinerja UKIN dengan tema pembelajaran zakat yang ditujukan untuk peserta didik kelas 5. Demikian pengantar singkat dari saya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Amin. Oke, sebelum kita mulai ke pelajarannya, kita tolong ketua kelas untuk pimpin temannya untuk berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, silakan kembali. Pak Guru salam. Oke, terima kasih. Sekarang Pak absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk. Oke, masuk semua ya. Oke, alhamdulillah. Artinya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang selanjutnya. Tapi sebelum itu Pak mau tanya dulu. Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Masih ingat? Tentang sholat. Oke, ada yang tahu sholat itu termasuk ke dalam rukun apa? Rukun yang keberapa? Yang kedua. Jadi sholat termasuk adalah rukun Islam yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun Islam yang ketiganya. Jadi kemarin kedua sudah, sekarang yang ketiga. Ada yang tahu rukun Islam yang ketiga itu apa? Tentang zakat. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang zakat. Oke. Sebelum kita belajar, Pak ada sebuah video yang mau Pak tampilkan. Silahkan kalian simak videonya. Nanti Pak akan tanya. Dicatat apa poin-poin yang kalian dapat di dalamnya. Nanti Pak akan tanya apa yang kalian dapat. Bisa? Bisa. Oke. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Assalamualaikum.
silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hai. Hmm? Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, payah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syarat yang wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat, dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi, Tok, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Bayar dulu baksonya! Oke, sudah ditonton? Oke, sudah ya. Nah, dari tampilan video yang ditonton tadi, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil oleh kalian? Angkat tangan. Ya. Syarat harus balik jika ingin membayar zakat. Oke, kalau bayar zakat harus sudah akil balik. Oke. Zakat adalah Oke, betul. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi? Ya. Anto ingin membeli sepatu tapi disuruh temannya untuk berzakat. Oke, Anto mau beli sepatu tapi disuruh oleh temannya untuk bayar zakat. Ya, betul juga ya. Jadi itulah videonya. Zakat itu tidak asal-asalan. Jadi ada syarat-syaratnya, ada juga ketentuannya. Jadi tidak asal ketika punya uang langsung zakat, punya uang langsung zakat. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru. Nah, apa sih tujuannya kita belajar tentang zakat ini? Nah, tujuannya kita belajar zakat ini adalah yang pertama, supaya kita mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah. Ya, pengertian. Tadi zakat itu artinya apa? Zakat itu artinya adalah bersih, suci. Terus kemudian penerimanya siapa saja. Terus waktunya kapan. Terus penerimanya siapa saja. Jadi supaya kita tahu ya. Karena ketika kita tidak tahu, nanti ketika kita berzakat maka nanti asal-asalan. Bahkan bisa jadi tidak tepat sasaran. Kemudian tujuannya yang kedua adalah kita dapat merancang solusi dari kasus nyata tentang zakat fitrah. Misalnya seperti yang tadi, itu kan permasalahan, betul? Nah, kira-kira kalau posisinya seperti itu, apa
solusi yang harus kita berikan atau yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu masalah di dalam masyarakat. Nah, jadi itulah tujuan nanti kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa gampang dipelajari, mudah difahami, dan nanti bisa kita praktekkan di dalam masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ke ke pembahasan intinya, Pak akan memberi pertanyaan dulu. Jadi, kenapa zakat fitrah itu atau zakat itu wajib diberikan sebelum sholat Idul Fitri selesai? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Ya, Fatih? Adalah wajib. Oke, betul wajib. Tapi kenapa sebelum sholat Idul Fitri? Kenapa? Oke, karena kalau sudah lewat Idul Fitri maka tidak sah. Jadi kalau sudah lewat Idul Fitri namanya bukan lagi zakat, tapi namanya adalah bisa kita bilang hadiah, bisa kita bilang sedekah. Tapi batas wajibnya adalah sampai orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai Idul Fitri maka itu hitungannya bukan lagi zakat. Maka itulah pentingnya kita mengontrol waktu ketika kita mau melaksanakan zakat. Nah, sekarang banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari ya, tentang siapa sih yang harus memberikan zakat seperti yang tadi. Terus kemudian yang selanjutnya siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Ya, contohnya ada orang kaya. Ya, dia hidupnya berkecukupan, ya, tapi dia punya hutang, ya, dia punya hutang sedikit. Nah, pertanyaannya, ketika nanti pas pembagian zakat fitrah, apakah orang kaya yang punya hutang ini wajib untuk mendapatkan zakat fitrah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah memiliki harta. Sekarang Pak akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti setelah kelompoknya dibagi, kalian bawa buku? Ya. Pak akan kasih kalian permasalahan ya. Akan kasih lembar tugas. Nanti permasalahan itu kalian cari dulu jawabannya di buku ya, pengertiannya apa, terus yang berhak menerima zakat siapa, terus kemudian hukumnya apa. Diskusi sama temannya, cari jawabannya bersama-sama. Pak akan bagi menjadi 3 kelompok, ya. Ya, sudah lihat namanya? Sudah? Ya, kelompok 1 Riana, Fatih, Zilfa, Fahira sama Rifka. Kelompok 1 di sana ya. Terus kemudian yang kelompok 2 ada Audi, Adelia, Albian, Anita, sama Nada. Nanti di kelompok 2 di sini. Terus kelompok 3 ada Amir, Arfa, Fikri, Vika, dan juga Sakinah. Nah, jadi itu adalah teman-teman kelompoknya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang Pak akan membagikan tugas ya. Nanti tugasnya adalah kalian berdiskusi dengan teman-temannya ya, berdiskusi dengan teman-temannya, cari jawaban sesuai dengan permasalahan ini yang ada di buku. Tapi kalau misalnya sudah tahu jawabannya apa, diskusikan sama temannya. Oh, jawaban saya ini, bagaimana menurut kalian ya? Oke. Cari ketua kelompoknya masing-masing ya. Buat ketua kelompoknya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Ya, silakan, waktunya adalah 15 menit. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya, dibaca soalnya ya, dan kemudian jawabannya dianalisa. Silakan 15 menit dari sekarang. Cari jawaban terbaik dari yang bisa kalian diskusikan. Oke. Silakan buka bukunya. Cari jawabannya di bukunya ya.
jawaban sesuai dengan permasalahan ini yang ada di buku. Tapi kalau misalnya sudah tahu Dia menyiapkan barang biasa dimakan sehari-hari. Oke, pertanyaannya. Oke, kenapa bahasanya wajib? Kenapa bukan ibunya? Kenapa bukan anaknya? Kenapa harus bahasanya? Nah, itu diskusikan sama temannya ya, diskusikan dengan temannya. Terus kemudian yang kedua, kepada siapa sebaiknya zakat fitrah diberikan? Kasih ke siapa? Kasih ke Pak? Kasih ke siapa? Kasih ke Pak? Bisa? Oke. Nggak tahu kan? Cari di apa bukunya di bab zakat anak. Ya, dicari jawabannya. Terus kemudian yang kedua, mengapa zakat fitrah lebih baik ditunaikan dengan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Nah, dari sini kalian sudah dikasih simpulan jawaban ya. Cari jawabannya kira-kira, oh ini maksudnya apa ya. Diskusi dengan teman-temannya. Oke, bagaimana hasilnya? Sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Oke, sekarang yang selanjutnya adalah kalian pilih 2 orang yang akan ditunjuk untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, silakan maju kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Pertanyaan, mengapa Pak Hasan wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua anggota keluarganya? Karena Pak Hasan adalah kepala keluarga dan ia berhak memimpin seluruh anggota keluarganya. Oke, karena Pak Hasan adalah kepala keluarga. Kemudian yang kedua, Menurutmu, kepada siapa sebaiknya zakat fitrah itu diberikan? Kepada orang yang fakir, miskin, dan amil. oke, kepada fakir, miskin, dan amil. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kita akan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita dengarkan Assalamualaikum. presentasi dari kelompok 2. Silakan maju 2 orang ya. Yuk. Assalamualaikum. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami akan presentasikan LKPD zakat. Cerita permainan favoritmu. 1. Kasus kelompok 2. Keluarga Bu Aisyah sangat sibuk mempersiapkan lebaran hingga lupa menunaikan zakat fitrah. Mereka baru ingat setelah selesai sholat Idul Fitri. Pertanyaan, menurutmu apakah zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri tetap sah? Jawaban nomor 1, tidak sah karena membayar zakat sebelum sholat Idul Fitri. Jika terbuat maka zakat tidak sah karena itu namanya sedekah bukan zakat. Oke, namanya sedekah bukan zakat. Kemudian yang kedua, 2. Apa yang bisa kita pelajari dari kelalaian keluarga Bu Aisyah? Jawaban nomor 2, dari kejadian Ibu Aisyah kita harus mementingkan zakat daripada sunnah, sedangkan mempersiapkan lebaran. Karena itu pentingnya sunnah sedangkan wajib. oke, jadi Yang akan membagi waktu untuk zakat. oke, bisa membagi waktu untuk Zakat. sudah itu ya? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kita dengar penjelasan atau hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan 2 orang maju ke depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan tentang zakat. Kasus kelompok 3. Ahmad ingin membantu orang miskin di hari raya. Dia berpikir lebih praktis membayar zakat uang. Namun orang miskin bisa membeli kebutuhan mereka. Pertanyaan 1. Bagaimana cara terbaik membayar zakat fitrah? Oke, bagaimana cara terbaik untuk membayar zakat fitrah? Jawabannya? Membayar zakat fitrah lebih baik menggunakan beras atau makanan dan uang. Oke, jadi lebih baik menggunakan beras daripada uang. Oke, kemudian yang kedua, Mengapa zakat fitrah lebih baik ditunaikan dengan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari? Karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, sekarang kita akan menjawab dulu ya pertanyaan dari jawaban teman-temannya yang tadi itu. Nah, silakan semuanya perhatikan ke depan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kasus kelompok 1. Perhatikan kelompok 1 ya. Pak Hasan tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Menjelang Idul Fitri, ia ingin menunaikan zakat fitrah untuk seluruh keluarganya. Ia menyiapkan beras yang biasa dimakan sehari-hari. Pertanyaan pertama, kenapa Pak Hasan wajib membayar zakat fitrah untuk semua keluarganya? Kenapa harus Pak Hasan? Kenapa bukan anaknya? Kenapa bukan istrinya? Atau kenapa bukan tetangganya? Oke, karena Pak Hasan adalah kepala keluarga. Jadi yang wajib membayar zakat untuk keluarganya adalah Pak Hasan. Betul jawabannya tadi? Betul. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, menurutmu kepada siapa sebaiknya zakat fitrah itu diberikan? Ke siapa dikasih? Ya. Fakir sama? Betul? Apakah cuma fakir sama miskin? Sama amil. Terus yang lain apa lagi? Sama yang baru mu'alaf. Yang lain ada? Orang yang kurang mampu. Ah, itu apa kurang mampu tuh? Ya, cukup ya, itu jawabannya ya. Jadi semua yang kalian sebutkan itu betul. Tapi yang paling penting, yang paling betul adalah kita lihat di sekitar kita. Kira-kira siapa yang paling membutuhkan? Kira-kira ada orang fakir nggak? Ada orang miskin nggak? Atau mungkin ada anak yatim misalnya, ya, yang baru ditinggal orang tuanya. Maka kita lihat mana prioritas yang paling berhak untuk mendapatkan zakat. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Kelompok 2. Nah, sekarang Ibu Aisyah ya. Keluarga Ibu Aisyah sangat sibuk mempersiapkan lebaran hingga lupa menunaikan zakat fitrah. Jadi sibuk ngurus lebaran. Entah dia buat opornya, dia beli bajunya atau apa sampai lupa zakat fitrah. Mereka baru ingat setelah sholat Idul Fitri. Pertanyaannya, apakah zakat yang dikeluarkan setelah Idul Fitri tetap sah? Sah apa tidak? Kenapa tidak sah? Ya. Ya. Oke, sudah habis Idul Fitri. Nah, jadi sudah habis, sudah lewat. Karena batas pembayaran zakat adalah sampai dengan turun atau hari raya Idul Fitri. Setelah Idul Fitri namanya apa? Sedekah. Ya, bisa namanya sedekah, bukan lagi zakat ya. Karena kewajibannya lewat. Kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari dari kelalaian keluarga Ibu Aisyah? Jadi,
Apa yang kita pelajari dari Ibu Aisyah itu? Apakah oh boleh nih harus tetap apa namanya baju lebaran dulu, zakatnya besok-besok aja nggak apa-apa? Atau bagaimana? Oke, kelompok yang ini ada? Kelompok ini ada? Nggak ada? Ya. Kenapa? Oke, lebih mengutamakan zakat. Karena apa? Karena zakat itu wajib untuk umat muslim. Zakat itu hukumnya wajib. Jadi kalau wajib maka dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan maka dapat dosa. Lagi satu lagi. Yang ketiga adalah Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad ingin membantu orang miskin di hari raya. Ia berpikir lebih praktis membayar zakat fitrah dengan uang. Jadi dia membayar pakai uang. Karena menurutnya orang miskin bisa membeli kebutuhan apa saja. Membeli kebutuhan apa saja. Pertanyaannya, bagaimana menurutmu cara terbaik membayar zakat fitrah? Bagaimana? Apakah harus tetap pakai pakai uang? Pakai makanan pokok. Kenapa makanan pokok? Ya, penting. Uang nggak penting? Untuk makan sehari? Oke, jadi lebih utama berzakat menggunakan makanan pokok. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah. Boleh nggak pakai uang? Boleh, tapi utamanya kita pakai beras atau makanan pokok. Bisa pakai gandum, bisa pakai jagung, bisa pakai yang lain sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerah itu. Jadi kalau misal di sini makannya beras, jangan kasih gandum, ya. Kalau makannya gandum, jangan kasih beras, dan begitu juga yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa zakat fitrah lebih baik ditunaikan dengan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari? Kenapa? Karena penting bagi kehidupan. Penting ya? Uang enggak penting? Penting. Oke, kalau uang nanti dia nggak beli makanan pokok. Siapa tahu dia beli baju, dia beli apa. Jadi kalau dikasih beras, bisa langsung dimasak dan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bituan. Bitu. Oke. Apa lagi? Sekarang Pak akan jelaskan tentang pengertian zakat dan yang berhak menerima zakat dan seterusnya. Yang pertama, pengertian dari zakat. Kita harus tahu dulu zakat itu apa. Tadi di video sudah dijelaskan sedikit ya. Zakat itu diambil dari bahasa Arab ya. Kalau dari segi bahasa, dari artinya adalah zakka yuzaki tazkiyah. Artinya adalah bersih, suci, dan bertambah ya. Apa yang bersih, apa yang suci? Nah, tergantung zakatnya. Kalau dia zakatnya zakat fitrah, maka dibersihkan adalah diri sendiri. Siapa tahu kita pernah berdosa, kita pernah ambil kembalian yang lebih ketika belanja di kantin, atau kita pernah bayar kurang, kita ambil tempe 3 bayarnya 1 misalnya ya. Itu juga termasuk ke dalam dosa. Itu kelalaian yang kita nggak tahu. Jadi kita bersihkan pakai zakat fitrah. Paham? Nah, kemudian secara istilah apa sih itu zakat? Nah, di sini adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan. Nah, golongan. Jadi yang menerima itu ada orang-orangnya. Jadi nggak sembarangan. Ya, ketemu orang di luar kasih zakat, ketemu ini kasih zakat, enggak. Kita lihat dia golongan yang mana. Apa golongannya? Nanti ya. Dengan beberapa syarat. Nah, ada juga syaratnya. Jadi nggak salah-salah juga kita kasih ke orang.
Ya, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Ini pengertian zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, zakat fitrah. Ini yang kita bahas tadi. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Boleh nggak kita berzakat fitrah di selain bulan Ramadan? Kenapa? Karena bukan waktunya. Waktunya ada di bulan Ramadan. Ya, berupa apa? Berupa makanan pokok. Bisa beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Kalau misalnya pakai di tempat orang yang makan pakai gandum, makanan pokoknya kita kasih gandum. Yang jagung kita kasih jagung. Seperti yang Pak bilang tadi, jangan sampai di tempat makanan pokoknya gandum kita kasih beras. Dan sebaliknya. Bisa difahami? Dan jumlahnya adalah 2,5 kilogram. Berapa jumlahnya? Oke, 2,5 kilogram. Nah, kalau mau zakatnya pakai uang, mengamalkan sifat yang Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke. Itulah tadi zakat yang sudah kita pelajari. Jadi, zakat itu adalah untuk membersihkan diri. Jadi dibayarkan ketika bulan Ramadan sampai dengan Syawal, yaitu tanggal 1 Syawal saat hari raya Idul Fitri. Sampai kapan batasnya? Sampai turun orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka setelahnya apakah masih dihitung zakat? Tidak, ya, namanya adalah sedekah. Terus zakat fitrah itu apa saja yang kita keluarkan? Zakat untuk zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok. Apa saja makanan pokok? Beras, jagung, gandum. Nah, misalnya kalau ada di tempat lain makanannya berbeda lagi, ya udah zakatnya berupa itu, atau boleh diganti pakai uang. Berapa jumlah zakat yang dibayar? 2,5 kilogram. Oke. Nah, sekarang dari yang sudah kita pelajari itu, kira-kira yang tadi itu apa hikmah zakat yang bisa kita ambil? Angkat tangan. Apa hikmah zakat tadi? Oke, membayar zakat adalah wajib. Jangan melupakan zakat. Apa? Membagi waktu untuk membayar Oke, mengutamakan zakat karena zakat adalah wajib bagi umat muslim. Oke, hikmahnya adalah kita menjadi orang yang dermawan, kita berbagi, dan kita menolong sesama. Terus tadi kenapa zakat fitrah itu dibayar sebelum sholat Idul Fitri? Karena waktunya adalah bulan Ramadan sampai dengan 1 Syawal. Jadi itu adalah waktu untuk membayar zakat. Selebihnya tidak dihitung sebagai zakat, tapi dihitung sebagai sedekah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Ya, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi karena kita sudah belajar tadi tentang itu, maka nanti di rumah kalian cari ya masing-masing 3 hikmah berzakat menurut kalian atau yang bisa kita ambil. Bisa dikumpulkan nanti pekan depan. Oke? Baiklah, kalau begitu sekarang kita tutup pelajaran kita ya.
Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, petang.